Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuriska Meliasari dan Ibu Muamilatus Sadia selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan STEM. Pada video kali ini, kelompok kami akan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning yang terintegrasi dengan STEM, yaitu dengan konteks perosotan air dan materi yang kami angkat yaitu grafik fungsi kuadrat. Next. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Untuk yang pertama ada saya sendiri yaitu Abid Lingga Barensa dengan 3 NIM digit terakhir 175, dan ada rekan saya Muhammad Safarudin Iksan dengan 3 NIM digit terakhir 195, dan yang ketiga ada Zakaria Wisnu Habibi dengan 3 NIM digit terakhir 233, dan yang terakhir ada Diki Adiansa dengan 3 NIM digit terakhir 250. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zakaria, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada tujuan aktivitas. Nah, tujuan kami ini membuat rancangan perosotan air itu yang pertama untuk unsur sainsnya, yaitu memahami konsep gaya gravitasi, kemudian energi potensial maupun kinetik, kemudian gesekan dalam desain perosotan air. Kemudian untuk unsur teknologinya, yaitu menggunakan alat ukur yang berupa stopwatch dan sensor jarak. Kemudian ada software yang digunakan yaitu GeoGebra untuk memvisualisasikan data tersebut. Kemudian untuk tekniknya, yaitu merancang prototipe perosotan air dengan mempertimbangkan ketinggian, kemiringan, dan keamanan. Kemudian untuk unsur matematikanya, yang sebagai unsur utama dari perosotan air ini, yaitu untuk menganalisis hubungan antara ketinggian atau H dan jarak luncur atau D menggunakan grafik fungsi kuadrat, yaitu D sama dengan AH kuadrat plus BH plus C. Nah, untuk konsep STEM-nya ini yang terintegrasi yaitu sains ini menggunakan hukum Newton tadi, menggunakan energi mekanik juga, kemudian teknologinya itu menggunakan sensor dan simulasi digital seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian untuk tekniknya itu menggunakan desain prototipe, yaitu skala, material, dan stabilitasnya, kemudian matematikanya sebagai utama yaitu pemodelan grafik fungsi kuadrat dari data eksperimen. Nah, jadi pemodelan pembelajaran yang kami angkat yaitu project based learning, nantinya di sini akan menggunakan pendekatan user centric atau berfokus pada kebutuhan pengguna, yaitu keamanan dan kenyamanannya. Jadi nanti dalam model pembelajaran ini siswa itu bisa eh, menciptakan miniatur sederhana untuk nanti akan diterapkan pada perosotan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Boleh agak sedikit ke bawah. Nah, untuk pendekatan-pendekatan yang akan kami tawarkan untuk masalah problem yang pertama dalam problem centric dengan masalah kompleks. Masalah ini menggunakan dua disiplin ilmu yang utama, yaitu mathematics and engineering, serta menggunakan dua disiplin ilmu yang lain sebagai penunjang, yaitu teknologi dan sains. Untuk yang kedua ada resisten. Masalah ini merupakan masalah jangka panjang karena desain water slide memerlukan pembaruan secara berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Dan yang ketiga extend. Masalah ini merupakan masalah yang perlu lebih dari 3 jam untuk memikirkan solusinya. Karena banyaknya solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga perlu solusi yang lebih menarik atau tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk solution centric atau solusinya, untuk yang pertama, ada pemasangan sensor pendeteksi keberadaan pengguna untuk mencegah tabrakan antar pengguna secara umum. Telah diterapkan pada water slide dengan adanya inovasi yaitu kecerdasan buatan untuk mendeteksi kondisi jalur seluncuran secara real time, termasuk potensi penyumbatan air yang kurang optimal. Untuk yang kedua, secara umum water slide dirancang dengan lintasan bergambar yang bersifat tetap. Dengan inovasi ini, pengguna dapat memilih tema visual sebelum meluncur, seperti simulasi petualangan bawah laut atau luar angkasa. Dan untuk user centric atau rancangan,
Untuk yang pertama, desain disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari berbagai kelompok usia dan tingkat keberanian. Yang kedua, mengelola taman air yang ingin efisiensi biaya dan daya tahan yang struktural. Next. Untuk pendekatannya di sini kita menggunakan EDP atau Engineering Design Process, yaitu yang pertama identifikasi masalah, analisis kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk perancangan perosotan air tersebut. Yang kedua adalah riset, eksplorasi konsep fisika dan matematika tentang secara umum dari perosotan air tersebut. Yang ketiga adalah desain, menggambar skala perosotan air dengan fungsi kuadrat. Yang keempat, prototipe, buat ini model antara fisik atau digital dari perosotan air tersebut. Dan yang kelima adalah uji dan evaluasi, mengukur jarak luncur dan ketinggian. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan, memaparkan hasil dengan grafik yang telah dibuat. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki Ardiansyah, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya masuki kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang dimana kegiatan ini dilakukan selama 5 menit. Yang pertama membuka pelajaran dengan salam atau doa. Yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga guru mengecek kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang keempat guru melakukan persepsi dengan meningkatkan materi dengan materi yang sebelumnya dan berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. 5. Memotivasi dengan video perosotan air dan fenomena fisika di sekitarnya. Yang keenam, memperkenalkan tantangan, yaitu bagaimana merancang perosotan air dengan jarak luncur optimal. Yang ketujuh, menjelaskan keterkaitan STEM, terutama grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya masuk kegiatan inti. Untuk yang fase pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar yang dilakukan selama 5 menit. Untuk kegiatan guru sendiri, yang pertama membantu siswa merumuskan pertanyaan investigasi. Jadi membantu siswa kayak membuat pertanyaan yang terkait apa yang dilakukan dalam proyek tersebut, seperti bagaimana ketinggian mempengaruhi jarak luncur, material apa yang cocok digunakan untuk membuat perosotan. Yang kedua, memastikan pertanyaan terhubung dengan konsep fungsi kuadrat. Nah, karena di sini matematikanya adalah yang digunakan fungsi kuadrat, maka memastikan pertanyaan terhubung dengan materi fungsi kuadrat. Selanjutnya ada kegiatan siswa. Yang pertama berdiskusi kelompok untuk menyusun pertanyaan penelitian. Yang kedua mencari referensi atau buku online tentang hubungan ketinggian dan jarak. Selanjutnya ada fase 2 yaitu mendesain perencanaan produk yang dilakukan selama 30 menit. Untuk kegiatan guru yaitu yang pertama memberi contoh desain sederhana dengan skala. Misalnya kita menggunakan skala 1:100. Maka di situ misal perosotan air berukuran ketinggian 30 cm, maka ukuran asli adalah 3 meter. Yang dua, memfasilitasi diskusi tentang parameter matematis, yaitu D sama dengan AH kuadrat plus BH plus C, yang dimana biasanya dalam matematika menggunakan AX kuadrat plus BX plus C. Yang ketiga, memvalidasi kesesuaian material, yaitu material apa yang cocok untuk digunakan sebagai miniatur seperti plastik, kardus, atau bambu. Untuk kegiatan siswa yang pertama membuat sketsa desain perosotan dengan label ketinggian dan kemiringan. Yang kedua menghitung prediksi jarak luncur menggunakan fungsi kuadrat. Yang ketiga memilih material berdasarkan ketersediaan dan keamanan. Lanjut untuk fase yang ketiga yaitu menyusul jadwal pembuatan. Pada fase ini dilakukan selama 10 menit. Untuk kegiatan guru yaitu membantu kelompok membagi tugas. Nah, dalam kelompok kan beranggotakan bisa 4-5. Nah, di situ bisa dibantu untuk menentukan bagian-bagian tugas setiap kelompoknya. Ada seperti mengukur, merekam data, atau membuat prototipe. Yang kedua, menetapkan deadline untuk setiap tahap. Nah, untuk setiap tahapnya itu ditentukan deadline-nya, misal kayak hari ini, hari Senin, hari Selasa untuk desain, Selasa uji coba, Rabu untuk revisi. Untuk yang kegiatan siswa yaitu yang pertama menyusun timeline pengerjaan kelompok, yang kedua menetapkan peran anggota. Contohnya saya bertugas untuk menghitung grafik, satunya untuk merekam data dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iksan. Oke, selanjutnya masuk ke fase yang keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Untuk kegiatan guru yang pertama yaitu berkeliling mengamati kerja kelompok. Jadi
guru itu berkeliling dan akan memberikan sarannya jika ada siswa yang kebingungan atau bertanya kepada guru. Selanjutnya ada mendorong penggunaan alat ukur, contohnya yaitu meteran dan stopwatch untuk menghitung nanti gerak jatuh dari atas ke bawah dari seluncuran yang tadi dibuat. Sedangkan kegiatan siswa yang pertama ada membuat prototipe sesuai desain dengan skala kecil. Yang namanya miniatur ya harus dengan skala yang kecil. Kalau besar nanti akan kesusahan karena ini proyeknya untuk siswa. Yang kedua, mencatat data ketinggian dan jarak luncur. Dan yang ketiga, memodifikasi desain jika diperlukan. Selanjutnya ada fase 5, yaitu menguji hasil. Fase 5 ini akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua dengan alokasi waktu 40 menit. Kegiatan gurunya yang pertama menyediakan area uji coba seperti bak, air, permukaan miring. Nanti siswa yang telah membuat hasilnya miniatur itu akan diujikan dengan alat-alat yang telah disediakan. Yang kedua, memandu analisis data dengan grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, memvalidasi keakuratan prediksi matematis. Untuk kegiatan siswanya, menguji prototipe yang telah dibuat dengan variasi ketinggian. Nanti ketinggiannya bisa disesuaikan, misal tingginya segini, kemudian jika tingginya itu ditambah lagi akan gimana hasilnya. Yang kedua, memplot data ke grafik dan membandingkan dengan persamaan awal. Selanjutnya, menyimpulkan faktor yang mempengaruhi hasil seperti gesekan dan kemiringan. Misalnya jika kemiringannya dengan sekian, nanti akan terjun ke bawah itu lebih cepat atau lebih lambat dengan pengaruh gaya gesekan yang tadi. Selanjutnya ada fase 6, mengevaluasi pengalaman belajar dengan alokasi waktu 35 menit. Untuk kegiatan guru itu memimpin refleksi dengan pertanyaan misalnya, apa tantangan terbesar dalam proyek ini? Bagaimana matematika membantu dalam menyelesaikan masalah? Kemudian guru juga memberikan rubrik penilaian untuk menilai desain yang telah dibuat, terus kemudian kolaborasi antar siswa, kemudian siswa itu menganalisis datanya bagaimana. Sedangkan kegiatan siswanya itu mempresentasikan hasil prototipe yang telah dibuat dan grafiknya, kemudian menuliskan refleksi secara individu tentang peran STEM dalam proyek ini. Yang keenam, memberikan masukan untuk kelompok lain. Nanti kan kelompoknya ada banyak ya, jadi setiap kelompok itu memberikan masukan kepada kelompok yang lain. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama, guru menyimpulkan pembelajaran dan menghubungkan dengan dunia nyata. Karena tadi temanya dengan desain wahana air, maka kesimpulannya tentang itu. Yang kedua, memberikan apresiasi untuk kerja keras siswa. Dan guru pun menutup pembelajaran dengan salam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah pemaparan aktivitas pembelajaran yang kelompok kami buat dengan model pembelajaran project based learning yang terintegrasi STEM dengan konteks perosotan air. Mungkin cukup sekian pemaparan aktivitas pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ada salah penyampaian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.